Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Irisma Dewi, NIM 1717051342. Saya mahasiswi Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi S1 Akuntansi. Sini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Transparansi Dana Penanggulangan Bencana COVID-19 di Kabupaten Gianyar. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen penguji, kepada Bapak Nyoman Ari Surya Dermawan, SE AK MSI sebagai penguji 1, kemudian kepada Bapak Dr. Edi Sujana SE MSI AK selaku penguji kedua, dan kepada Ibu Nilo Gede Erni Sulindawati SE AK MPD selaku penguji ketiga. Adapun pokok bahasan dalam penelitian ini, pada bab 1 ada pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Adapun latar belakang penelitian ini, yaitu pada tahun 2020, masyarakat dunia dihebohkan dengan munculnya wabah penyakit yang merebak di Tiongkok, Cina, kemudian diketahui sebagai virus corona atau dalam bahasa ilmiah kedokterannya disebut dengan virus corona disease atau COVID-19. Virus ini diketahui menyebar pertama kali di wilayah Wuhan, Tiongkok, Cina. Nah, virus corona ini menyebar dengan cepat dan meluas sampai ke Indonesia. Di Indonesia, virus corona ini diidentifikasi pada tahun 2020 dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan yang menyatakan bahwa virus corona ini merupakan bencana nasional dan masyarakat Indonesia diharapkan untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ketat untuk menghindari penyebaran virus corona, yaitu dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan melakukan social distancing atau berjaga jarak. Nah, dari keputusan tersebut tentunya berdampak pada keberlangsungan kehidupan masyarakat, di mana banyaknya gelombang PHK dan perusahaan-perusahaan yang tutup, dan tentunya di wilayah Indonesia akan mengalami penurunan perekonomian. Maka dari hal itu kembali mengeluarkan kebijakan untuk pengalokasian APBD dan APBDes. Nah, pengalokasian APBD dan APBDes tersebut sebelumnya APBD dan APBDes untuk pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia. Namun karena adanya virus ini, tentunya masyarakat memerlukan bantuan sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pengalokasian APBD dan APBDes. Selain itu, pemerintah juga melakukan uluran-uluran bantuan bencana yang diberikan kepada masyarakat yang berdampak. Uluran bantuan bencana yang diberikan kepada masyarakat ini tentunya bukan hal yang baru. Pemerintah Indonesia sebelumnya juga ketika ada bencana, pemerintah Indonesia segera memberikan uluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Selanjutnya, dalam penyalurannya kerap kali ditemukan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Salah satunya yaitu korupsi bantuan sosial tahun 2020 yang dilakukan oleh Juliari Batubara, di mana Juliari Batubara menyepakati adanya fee tiap-tiap paket sembako senilai 300.000 kepada warga Jakarta, di mana Juliari Batubara ini menerima suap sebesar 17 miliar dari rekanan pengadaan sembako bansos untuk warga Jakarta, di mana tiap-tiap paket sembako tersebut berisikan beras 10 kilo, ikan kalengan, mie instan, minyak goreng, sabun mandi, kecap, dan saus. Selain itu, korupsi juga terjadi di wilayah Bali, tepatnya di Kabupaten Buleleng, di mana korupsi ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Buleleng yang pada tahun
pada tahun 2021, tepatnya bulan Februari, Kepala Dinas Pariwisata Buleleng ini menjadi tersangka korupsi dana pemulihan ekonomi nasional di bidang pariwisata tahun 2020, di mana dana PEN yang dikorupsi ini menghasilkan kerugian negara mencapai 656 juta. Selain Kepala Dinas Pariwisata, ada 7 tersangka lain yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Buleleng melakukan tindakan serupa. Selanjutnya, kasus ini terkuak karena adanya modus markup biaya hotel dan akomodasi. Misalnya, biaya hotel yang berkisar 550 dinaikkan menjadi 1 juta. Dan Kepala Dinas Pariwisata Buleleng juga memerintahkan bawahannya untuk mencari uang kesejahteraan. Nah, setelah kasus ini terkuak, uang tersebut dikembalikan kepada pihak pegawai Dispar Buleleng, yang dimana mereka merasa menerima uang dari para tersangka, dimana jumlah yang dikembalikan berkisar 100 hingga 50 juta. Dari kasus korupsi tersebut, tentunya pentingnya untuk melakukan pengoptimalan terhadap prinsip-prinsip transparansi agar pengelolaan dana terlebih di wilayah desa, pengelolaan dana desa tidak menjadi penyelewengan dana yang dilakukan oleh pejabat-pejabat desa. Adapun prinsip-prinsip transparansi yang bisa diterapkan di wilayah desa, yaitu dengan keterbukaan informasi publik, diketahui masyarakat luas, keterlibatan masyarakat, dan aspirasi masyarakat. Dari latar belakang yang saya paparkan sebelumnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama ada bagaimanakah pengaruh keterbukaan informasi publik terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana COVID-19 di Kabupaten Gianyar. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh diketahui masyarakat luas terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana COVID-19 di Kabupaten Gianyar. Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana COVID-19 di Kabupaten Gianyar. Dan yang keempat, bagaimanakah pengaruh aspirasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana COVID-19 di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya, tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui dan memberikan bukti empiris dari pengaruh keterbukaan informasi publik, diketahui masyarakat luas, keterlibatan masyarakat, dan aspirasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana COVID-19 di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya, kajian teori, di mana grand teori yang digunakan yaitu stakeholder teori yang dikemukakan oleh Freeman tahun 1982, di mana stakeholder teori ini adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan seperti karyawan, masyarakat, perusahaan pesaing, dan pemerintah, sehingga menjadi pertimbangan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tersebut. Dalam teori stakeholder ini, entitas pemerintah desa yang beroperasi bukan hanya untuk kepentingan pemerintahan saja, tetapi juga harus memberikan manfaat kepada stakeholdernya, yaitu masyarakat atau pemerintah pusat. Selanjutnya, pengembangan hipotesis, di mana dapat dilihat pada slide kerangka hipotesisnya, yang dimana variabel-variabel yang digunakan yaitu menurut Andrianto tahun 2020 yang menyatakan bahwa ada 4 prinsip transparansi yang perlu diterapkan untuk mendapatkan keterbukaan informasi oleh antara pemerintah dengan masyarakat, di mana prinsip transparansi tersebut ada keterbukaan informasi publik, diketahui masyarakat luas, keterlibatan masyarakat, dan aspirasi masyarakat, di mana
Hipotesis yang pertama menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana COVID-19 di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya, hipotesis yang kedua menyatakan diketahui masyarakat luas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana COVID-19 di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya, hipotesis yang ketiga menyatakan keterlibatan masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana COVID-19 di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya, hipotesis yang keempat, aspirasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana COVID-19 di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya, rancangan penelitian. Rancangan penelitian bisa dilihat pada slide dan saya lanjutkan pada metode penelitian, di mana lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di desa atau kelurahan di Kabupaten Gianyar. Alasan lokasi penelitian dilakukan di Gianyar karena Gianyar merupakan salah satu wilayah yang banyak terdapat wisata dan mayoritas penduduknya adalah pelaku kesenian, di mana Kabupaten Gianyar ini terdapat banyak usaha-usaha kesenian yang dikelola oleh individu atau pribadi, seperti salah satunya pengrajin patung, ukiran-ukiran kayu, dan kerajinan-kerajinan lainnya yang reputasinya sudah tersebar ke mancanegara. Oleh karena itu, ketika pandemi COVID-19 ini merebak, pelaku-pelaku kesenian di Kabupaten Gianyar banyak yang kehilangan penghasilan dari usaha-usaha kesenian milik pribadi atau UMKM yang ada di Gianyar, dan otomatis kebutuhan ekonominya jauh berkurang. Selain itu, Kabupaten Gianyar merupakan salah satu opsi pemerintah untuk pemulihan pariwisata dalam masa pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol New Normal Destination. Selanjutnya, populasi, di mana populasi di Kabupaten Gianyar terdapat 7 kecamatan, di antaranya ada 64 desa dan 6 kelurahan. Selanjutnya, pada sampel dalam penelitian ini ada 3, yaitu kepala desa atau lurah, yang kedua ada BPD dan atau LPM, dan masyarakat desa atau kelurahan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yaitu dengan penyebaran kuesioner. Selanjutnya, jenis dan sumber data, di mana jenis data ini yaitu data kuantitatif dan sumber datanya yaitu data primer, di mana data primer ini merupakan data yang didapat langsung dari narasumber. Selanjutnya, instrumen penelitian menggunakan skala Likert 5 poin dan teknik analisis data. Selanjutnya, pengukuran variabel. Variabel keterbukaan informasi publik terdapat 3 indikator, yang dimana diukur menggunakan instrumen penelitian dari Heller dan kawan-kawan pada tahun 1984 pada Sujarweni pada tahun 2015, di mana indikator yang pertama terdapat perencanaan, yang kedua penyusunan, dan yang ketiga pelaksanaan. Selanjutnya, pada variabel kedua yaitu diketahui masyarakat luas, di mana variabel ini diukur menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, di mana terdapat 4 indikator, yang dimana indikator yang pertama yaitu mengumumkan informasi publik, yang kedua menyediakan informasi publik, yang ketiga pelayanan permohonan informasi publik, dan yang keempat pengelolaan informasi dan dokumentasi. Baik, selanjutnya pada variabel yang ketiga yaitu keterlibatan masyarakat, di mana variabel keterlibatan masyarakat diukur menggunakan instrumen penelitian dari Heller dan kawan-kawan pada tahun 1984 pada penelitian Sujarweni pada tahun 2015, yang dimana terdapat 3 indikator. Indikator yang pertama yaitu pengambilan keputusan, yang kedua penyusunan anggaran, yang ketiga pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, variabel yang keempat yaitu aspirasi masyarakat.
di mana variabel aspirasi masyarakat diukur menggunakan instrumen penelitian dari Nur Hakiki tahun 2016, di mana terdapat 3 indikator. Yang pertama ada usulan, yang kedua ada kritikan, dan yang ketiga ada pengaduan. Selanjutnya, pada variabel pengelolaan dana desa diukur menggunakan PP nomor 113 tahun 2014, yang dimana terdapat 5 indikator. Yang pertama ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. Selanjutnya metode analisis data, di mana yang pertama metode kualitas data ada uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya pada metode analisis data terdapat statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Selanjutnya pada uji asumsi klasik terdapat uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan pada hipotesis statistik terdapat uji T atau uji parsial, uji F atau uji simultan, dan koefisien determinasi. Selanjutnya pada hasil penelitian. Pada hasil penelitian rincian pengumpulan kuesioner. Nah, dapat disimpulkan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form terkumpul sebanyak 120 kuesioner dari 210 jumlah responden dengan persentase sebesar 57% yang tersebar di 64 desa dan 6 kelurahan di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya, hasil penelitian mengenai data responden berdasarkan usia, di mana dapat disimpulkan bahwa responden di Kabupaten Gianyar didominasi dengan rentang usia 41 hingga 50 tahun dengan persentase sebesar 29,2% dengan jumlah 35 orang. Selanjutnya, hasil penelitian mengenai data responden berdasarkan pendidikan terakhir, di mana dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki pendidikan terakhir yaitu SMA atau SMK dengan persentase sebesar 49,2%, yaitu sebanyak 59 orang. Selanjutnya, hasil penelitian dari data responden berdasarkan jenis kelamin. Dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 89 orang dengan persentase sebesar 74,2%. Selanjutnya, hasil penelitian pada uji validitas. Dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner dalam penelitian ini yaitu keterbukaan informasi publik, diketahui masyarakat luas, keterlibatan masyarakat, aspirasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dinyatakan valid karena seluruh item pernyataan kuesioner tersebut memiliki R hitung lebih besar dari R tabel. Selanjutnya hasil penelitian uji reliabilitas, di mana dapat disimpulkan nilai Cronbach's alpha pada kuesioner keterbukaan informasi publik, diketahui masyarakat luas, keterlibatan masyarakat, aspirasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa bersifat reliabel karena nilai pada kuesioner setiap variabel tersebut bernilai lebih besar dari Cronbach's alpha sebesar 0,60. Selanjutnya, hasil penelitian pada uji normalitas, di mana penelitian ini memiliki nilai asim signifikan two-tailed sebesar 0,200. Nilai tersebut berarti lebih besar dari 0,05. Nah, dalam pengujian one sample Kolmogorov-Smirnov, sehingga dapat dikatakan bahwa sebaran data pada penelitian ini terdistribusi normal karena nilai asim signifikan two-tailed memiliki nilai lebih besar 0,05 atau sebesar 0,200. Selanjutnya, hasil penelitian uji multikulineritas, di mana nilai VIF
pada semua variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai kurang dari 10 dan nilai toleransi untuk semua variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai lebih dari 0,10 dan dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas yang ada pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya, hasil penelitian analisis regresi linear berganda, di mana konstanta 6,037 menunjukkan jika variabel keterbukaan informasi publik diketahui masyarakat luas, keterlibatan masyarakat, dan aspirasi masyarakat bernilai konstan, maka variabel pengelolaan dana desa memiliki nilai positif 6,037 satuan. Selanjutnya, hasil penelitian uji T atau uji parsial, di mana hipotesis 1 ditolak. Keterbukaan informasi publik sudah terlaksana, namun fakta yang terjadi di lapangan tidak sejalan dengan apa yang sudah terlaksana oleh perangkat desa. Dalam hal ini, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi yang disampaikan oleh perangkat desa, khususnya masyarakat yang berada di daerah terpencil. Selanjutnya, pada hipotesis yang kedua, hipotesis ini diterima, di mana semakin tingginya tingkat diketahui masyarakat luas akan meningkatkan transparansi terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana COVID-19 di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya, hipotesis 3, di mana hipotesis ini ditolak, di mana perangkat desa sudah melaksanakan prinsip transparansi khususnya dalam hal keterlibatan masyarakat, namun fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan antusias masyarakat desa masih kurang optimal untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan anggaran. Yang terakhir, hipotesis 4 diterima, di mana semakin tingginya tingkat aspirasi masyarakat akan meningkatkan transparansi terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana COVID-19 di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya, hasil penelitian pada uji F atau uji simultan, di mana nilai F yaitu 38,477 dengan nilai signifikansi sama dengan 0,000 atau kurang dari 0,05, di mana hasil ini menunjukkan bahwa secara serempak variabel keterbukaan informasi publik diketahui masyarakat luas, keterlibatan masyarakat, dan aspirasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Selanjutnya, hasil penelitian koefisien determinasi menyatakan bahwa 55,7% variabel pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh variabel keterbukaan informasi publik, diketahui masyarakat luas, keterlibatan masyarakat, dan aspirasi masyarakat. Sedangkan 44,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan dana desa itu sendiri di luar dari penelitian ini. Selanjutnya, pembahasan pengaruh keterbukaan informasi publik terhadap pengelolaan dana desa. Hasil menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan, di mana keterbukaan informasi publik ini sudah terlaksana dengan baik, namun fakta yang terjadi di lapangan tidak sejalan dengan apa yang sudah terlaksana oleh perangkat desa. Nah, dalam hal ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi yang disampaikan oleh perangkat desa, khususnya masyarakat yang berada di daerah terpencil. Hal ini bisa terjadi karena kurang efektifnya sarana dan prasarana informasi sehingga dalam pengelolaan dana desa menjadi terhambat, di mana hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Grahani F. dan Kurniawan pada tahun 2017 dan penelitian Yusran dan kawan-kawan tahun 2015 yang menyatakan bahwa adanya keterbukaan informasi publik akan meningkatkan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa. Selanjutnya, pembahasan mengenai pengaruh diketahui masyarakat luas terhadap pengelolaan dana desa. Hasil hipotesis ini menyatakan bahwa diketahui masyarakat luas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa, di mana semakin tinggi informasi yang diketahui masyarakat luas, maka semakin baik pula pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Ati Nafsil tahun 2013 yang menyatakan
Kemudahan informasi akan memberikan kesejahteraan hidup, solusi permasalahan, dan memudahkan serta memberikan kehidupan yang lebih terjamin. Maka, dari itu, pengelolaan dana desa tentu diketahui publik dengan dimudahkannya informasi mengenai hal-hal penggunaan dana dalam penanggulangan bencana sehingga menjadi solusi permasalahan yang sedang melanda masyarakat di tengah kondisi bencana. Selanjutnya, pembahasan mengenai pengaruh keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, di mana hasilnya menunjukkan keterlibatan masyarakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa, di mana perangkat desa sudah melaksanakan prinsip transparansi khususnya dalam hal keterlibatan masyarakat. Namun, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan antusias masyarakat masih kurang optimal untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan anggaran, di mana perlu adanya usaha baik dari pihak perangkat desa ataupun masyarakat untuk saling memiliki kesadaran terkait dengan pengelolaan dana desa agar prinsip-prinsip transparansi dapat tercapai, di mana penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Ultavia tahun 2017 yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Selanjutnya, pembahasan mengenai pengaruh aspirasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Nah, semakin tinggi tingkat aspirasi masyarakat, maka akan meningkatkan pengelolaan dana desa yang lebih baik pada desa atau kelurahan di Kabupaten Gianyar. Nah, aspirasi masyarakat merupakan sebuah gagasan dari masyarakat yang mendiami salah satu wilayah. Nah, tingkat aspirasi masyarakat tercermin dalam bentuk usulan, kritikan, dan pengaduan dari masyarakat desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Handayani tahun 2021 dan Nur Hakiki tahun 2016 yang menyatakan bahwa aspirasi masyarakat merupakan langkah awal dan gambaran masyarakat dengan pemerintah desa untuk membuat kebijakan, membangun potensi desa, serta membangun desa dengan ciri khas dari desa itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya aspirasi yang disampaikan masyarakat akan memberikan pengelolaan dana desa yang baik untuk kemajuan desa di masa yang mendatang dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Selanjutnya, simpulan. Simpulan dalam penelitian ini yaitu pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana COVID-19 di Kabupaten Gianyar hanya bersifat transparan. Hal ini dikarenakan pengelolaan dana desa di Kabupaten Gianyar belum memenuhi prinsip-prinsip transparansi yang meliputi keterbukaan informasi publik, diketahui masyarakat luas, keterlibatan masyarakat, dan aspirasi masyarakat. Karena menurut Andrianto tahun 2007, pengelolaan keuangan desa harus memenuhi tindakan korupsi, harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi untuk dapat mencegah terjadinya tindakan-tindakan korupsi, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, sehingga dari masyarakat desa juga dapat mengukur kinerja pemerintah desa dalam memberikan peningkatan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan dan kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya, saran-saran dalam penelitian ini, di mana saran bagi pemerintah Kabupaten Gianyar, yaitu perlunya meningkatkan prinsip-prinsip transparansi untuk mencegah terjadinya tindakan penyelewengan dana bantuan bencana yang sebelumnya pernah terjadi di Ibu Kota Jakarta dan di Kabupaten Buleleng. Saran bagi masyarakat Kabupaten Gianyar, yaitu harapannya lebih jeli melihat informasi yang mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa sehingga mampu memberikan manfaat yang layak dan sesuai dengan keadaan desa setempat, di mana keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam mengukur kinerja pemerintah sangat diperlukan. Selanjutnya, saran bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variabel lain dan melakukan penelitian di lokasi yang berbeda dengan tujuan untuk memperoleh kekuatan hubungan yang lain dan lebih diperjelas mengenai variabel yang mampu memberikan pengelolaan keuangan yang bersifat transparan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.